Dan sabar itu Bapak Ibu dimulai dari hari H. Dimulai dari hari H. Hari H itu maksudnya sejak pertama kita menghadapi ujian itu. Bukan ditunda besok atau 2 hari lagi. Tidak. Sejak mulai hari pertama. Itulah nilai besarnya kesabaran itu. Kita ingat akan hadis Rasulullah SAW tentang ketika Nabi melewati kuburan, lalu melihat di kuburan itu ada seorang perempuan yang sedang menangis. Kalau dalam riwayat Imam Muslim itu, dia di kuburan menangis itu karena kehilangan putranya, kehilangan anaknya. Maka dia menangis. Begitu Rasulullah SAW lewat, Nabi memberikan nasihat, ittaqillah wasbiri. Bu, bertakwalah kepada Allah, yang sabar ya. Kalau bahasa kita. Ittaqillah wasbiri. Wah, tiba-tiba apa? Marah dia. Ilaika anni, kata ibu itu. Sana, pergi kamu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu kan tidak diuji dengan musibah seperti aku. Sana, pergi. Diusir Nabi. Walam ta'rifhu. Dia enggak tahu bahwa yang menasihati apa? Nabi. Faqila laha innahun Nabi sallallahu. Ada sahabat yang kemudian bisiki, "Bu, ibu enggak tahu tadi siapa itu?" Enggak. Innahun Nabi sallallahu. Dia itu Nabi Muhammad. Oh, langsung dia pergi mengejar Nabi dan Nabi sudah sampai di rumahnya. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabain faqala, langsung masuk menemui Nabi. Mohon maaf ya Rasulullah, lam a'rifka. Aku tidak mengenalmu. Saya tidak tahu bahwa itu kamu. Apa kata Nabi? Innamas sabru 'inda sadma al-ula. Bu, ingat ya, yang namanya sabar itu pahalanya sempurna pada benturan pertama. Maksudnya benturan pertama, para ulama hadis mengatakan maksudnya ada ketika datang musibah. Dan itu disitulah penting kita mengatur hati. Disitulah kita betul-betul harus terapkan sabar. Tapi kenapa? Karena mohon maaf, ada orang yang begitu datang musibah, maka muncul perilaku-perilaku yang tidak Islami. Dia merobek-robek, tidak terima dengan takdir Allah ini, teriak-teriak dan lain sebagainya. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah, langsung apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata para ulama tafsir, kalau seseorang langsung mengucapkan itu langsung bisa menata hatinya untuk sabar. Makanya yang keluar dari mulut kita pertama langsung saja inna wa inna ilaihi raji'un. Itu karena istirja ini, zikir atau ucapan ini, itu bisa langsung mengatur hati dan pikiran manusia untuk sadar bahwa kita semuanya milik Allah. Anak kita milik Allah, pasangan kita milik Allah, ayah bunda kita milik Allah, teman kita milik Allah, harta kita milik Allah, jabatan milik Allah. Semua kita tidak punya hak atas itu. Kita hanya dititipi. Itu semua titipan. Nah, inilah yang kemudian lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika langsung diucapkan, itu langsung mengatur hati dan pikiran manusia sehingga mampu menerapkan sabar dalam kehidupan. Yang kedua, kata mereka, para ulama mengatakan, innamas sabru 'inda sadril ula. Jadi sabar itu pahalanya juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan yang paling sempurna sabar itu ya ketika benturan pertama. Bahwa seseorang menangis, bahwa seseorang sedih, ya itu manusiawi. Tapi jangan pernah lupa ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan sampai melakukan gerakan, perilaku, perbuatan yang justru malah menyalahkan. Makanya ada larangan dari Nabi, di antaranya an-niyaha. Niyaha itu tangisan yang berlebihan sampai mencakar, merobek, atau melukai dirinya. Ya, karena ada orang kadang-kadang nggak siap dengan takdir, akhirnya dia mencakar mukanya, melukai, ya. Memecahkan pintu rumahnya, mobilnya dibanting, maksudnya mobil anak-anaknya, mobilan. Jadi kadang-kadang ada perilaku-perilaku yang kelihatan spontanitas, tapi itu tidak diatur dalam Islam atau dalam Islam. Makanya penting di sini. Inna wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, pentingnya sabar itu karena sabar itu adalah miftahun najah fid dunya wal akhirah. Sabar itu adalah kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat. Coba lihat Bapak Ibu, urusan-urusan dunia. Keberhasilan dan kesuksesan urusan dunia, itu pasti di balik itu ada kunci sabar yang diterapkan. Lihat aja. Dan ini yang penting untuk selalu kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Meraih keberhasilan dalam urusan apapun. Tidak bisa lepas dari sabar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan pesan yang digubah dalam bentuk syair. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayani. Ingatlah, kalau mau mendapatkan ilmu, itu 6 kuncinya. Nah, salah satunya disebut sabar. Sabar. Jadi nggak mungkin
Ya seperti apalagi sekarang kita sudah eranya sudah sistematis semua. Sistem pendidikan kita juga ada jenjang-jenjangnya. Kalau nggak sabar, ya, jenjang SD berapa? 6 tahun. Kemudian di regulasinya begitu. SMP ditempuh dalam 3 tahun. SMA 3 tahun. Perguruan tinggi berapa tahun, Pak? 4 tahun, 8 semester. S2 4 semester minimal. S3 ada yang 4 semester juga, ada sebagian 6 semester. Itu udah jenjang pendidikan. Ada orang pengen ngejar dokter dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Tiba-tiba muncul namanya dokter, tambah lagi profesor. Orang biaya mahal-mahal. Ini seenaknya ngasih gelar profesor. Nggak sabar. Terus untuk apa? Ada ini tuh beli ijazah, memasukkan ijazah ini macam apa? Nggak apa? Nah ini juga kadang-kadang semua jelas itu. Jadi sebenarnya nggak susah itu untuk dilacak. Masalahnya kadang-kadang mau atau tidak. Jadi sabar untuk berumah tangga, Bapak Ibu. Kalau nggak sabar nggak mungkin bisa sampai panjang rumah tangga. Nikah itu ibadah yang paling panjang. Bapak Ibu, ibadah yang paling panjang, yang hebat itu menikah. Padahal untuk masuk ke jenjang pernikahan itu memulainya dengan sangat singkat, pendek sekali. Kan cuma angkah tukar wazawat tukar bla 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 mobil itu nikah selesai berapa menit itu. Tapi memasuki pernikahan itu panjang. Nah kalau orang nggak punya modal sabar, sehari semalam, setahun, 2 tahun, terbatas. Maka perlu sabar. Mendidik anak perlu sabar. Bekerja mencari nafkah perlu sabar. Maka lihat manusia-manusia yang sukses dalam urusan dunia pasti dibalik keberhasilan dan kesuksesan urusan dunianya ada kunci yang namanya sabar. Sabar, ya, urutan mengawali dengan susah payah dan akhirnya berhasil. Kesabaran itulah yang menghasilkan. Nah, menghasilkan keberhasilan. Makanya as-sabr miftahu an-najah fid dunya wal akhirah. Termasuk keberhasilan dan kesuksesan di akhirat. Makanya dunia ini adalah tempat untuk beramal. Akhirat darul jaza, tempat balasan. Nah, agar kita bisa meraih kebahagiaan akhirat, kita harus sabar selama di dunia ini untuk semangat dan istiqomah dalam memproduksi kebaikan-kebaikan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia darul amal sebagai tempat untuk beramal. Sementara akhirat darul jaza, dia tempat balasan. Maka untuk menyongsong masa depan kita yang cemerlang di akhirat, meraih kebahagiaan akhirat, ya kita harus punya modal sabar ketika hidup di dunia. Sabar melaksanakan taat kepada Allah. Sabar dalam sholat, sabar dalam interaksi dengan Al-Quran, sabar sedekah, sabar dalam semua kebaikan. Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan diberikan kehidupan yang thayyib. Nah, karena itulah maka kesabaran ini tidak bisa pernah lepas. Dan orang yang sabar dipastikan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan di dunia ia akan tampil menjadi saksiyah mahbubah, pribadi yang dicintai oleh lingkungannya, di tengah keluarganya, di tengah masyarakat, di tengah tempat kerjanya. Ketika orang itu sabar, pasti menjadi pribadi yang disukai. Coba lihat, pasti menjadi pribadi yang disukai. Makanya itu bagian dari cara Allah mengangkat derajat hambanya. Wa yudha'u lahul qabul, diterima di tengah masyarakat. Karena kesabarannya. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Karena balasan bagi orang yang sabar tidak ada batasnya, tidak ada batasannya. Balasan bagi orang yang sabar tidak ada batasan. Makanya tidak terbatas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan dibalas, dipenuhi pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada hisabnya. Enggak ada bilangannya, enggak ada hitungannya. Maka para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini menyimpulkan, loh, kalau begitu sabar itu nanti di hari kiamat la yuzan, enggak bisa ditimbang. Kan amal manusia nanti akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, maka dia menjadi orang yang bahagia. Nah, karena amal manusia di akhir akan ditimbang, sementara Allah berfirman, sesungguhnya pahala orang yang sabar akan dipenuhi tanpa ada bilangannya, tanpa ada batasannya, tanpa ada hitungannya. Para ulama tafsir menyimpulkan, kalau begitu nggak bisa ditimbang. Dan betul, saking besarnya pahalanya.
La yuzan. As-sabr la yuzan yaumal qiyamah. Sabar itu enggak bisa ditimbang. Saking apa? Saking beratnya. Maka ada beberapa amalan berdasarkan beberapa hadis yang enggak bisa ditimbang. Di antaranya yang tidak bisa ditimbang selain sabar apa? Puasa. Puasa. Itu juga termasuk amalan yang tidak bisa ditimbang. Kenapa? Karena ada hadis sahih, hadis qudsi, Allah menjamin wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kan beberapa amalan itu disebutkan ganjarannya, pahalanya. Membaca Al-Quran, ada pahalanya. Setiap satu huruf berapa kebaikan? 10. Begitu puasa, Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Lalu Allah berfirman, illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Karena orang berpuasa untukku, wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang menangani membalasnya. Nah, kata para ulama hadis ketika menjelaskan hadis, itu artinya enggak ada batasannya pahala puasa. Maka sebagian ulama mengatakan di antara amal ibadah yang tidak bisa ditimbang as-sabr, sabar. Lalu puasa enggak bisa ditimbang karena enggak ada batasannya pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di sisa-sisa hidup kita di dunia ini untuk bisa mengamalkan sabar dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam persoalan, karena kita harus yakin apapun yang Allah takdirkan untuk kita dalam semua urusan kita, semua itu baik bagi kita. Maka disitulah nilai pahala sabar. Barakallahu fikum. Baik, sebelum tutup, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang yang sabar, sehingga dengan sabar itu Allah menyertai kita dalam semua urusan kita dan akhirnya dengan sabar itu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfiru lakum dan qul baca doa kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.